Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masaul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Baiklah, pada sore hari ini kita bertemu lagi pada materi Maharoh Kalam yang kedua, ya. Pada materi apa? Maharoh Kalam yang kedua. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada sore hari ini, marilah kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akrimna minka binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahyi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya. Oke, sebelumnya izinkan saya berdiri ya. Baiklah. Sebelum kita memulai, ya kan? Masih ingat pelajaran kemarin? Masih. Oke. Kemarin temanya apa yang kemarin? Fil maqsab. Ingat apa? Fil maqsab. Ada yang tahu maqsab itu apa? Ada yang tahu nggak? Masa maqsab artinya adalah kantin. Oke, betul. Jadi maqsab adalah kantin seperti kemarin, ya kan? Oke, di kantin berarti ada apa saja di kantin itu? Ada jajah, apalagi? Semua ada? Al-qahwah, masalah. Al-qahwah sahih? Al-qahwah fil maqsab. Baik. Wal'an nata'alam anil darsil jadid. Kita belajar pelajaran yang terbaru, yakni fil jami'ah. Mada? Fil jami'ah. Oke, ada yang tahu apa arti fil jami'ah? Ada yang tahu? Mada? Di kampus. Fil jami'ah artinya adalah di kampus. Baik. Sebelumnya, kira-kira kalau di kampusnya ada apa saja? Yang bisa angkat tangan, apa? Di kampus ada apa saja? Apa? Baik, apa lagi? Dosen. Apa lagi? Kelas. Oke, sekarang kita coba ke bahasa Arab ya. Kalau kelas bahasa Arabnya apa? Faslun. Oke. Kalau mahasiswa bahasa Arabnya apa? Mahasiswa bahasa Arabnya Tolibun. Ya, nggak boleh lupa. Ini kita ahli bahasa Arab semua ini ya. Oke, sebenarnya kita memberi info bahwasanya bahasa Arab ini sudah diakui internasional ya. Makanya kalian harus semangat dalam belajar bahasa Arab, terutama maharoh kalam. Bahasa Arab tidak hanya dipelajari di Arab saja sekarang, di Eropa, ya kan, di Amerika ada studi khusus tentang bahasa Arab. Nah, kalian harus semangat ya sekarang ya belajarnya. Nggak boleh malas-malasan, terutama berkaitan dengan maharoh kalam ya. Harus semangat, belajar terus-menerus tanpa henti ya. Oke. Saya menjelaskan tujuannya apa? Tujuannya pembelajaran maharoh kalam ini apa? Menguasai prinsip maharoh kalam dalam pendidikan bahasa Arab. Karena kalau kita tidak mengetahui prinsipnya, tidak mengetahui unsur-unsurnya juga, kita mungkin akan kesulitan dalam belajar maharoh kalam, ya kan? Oke, masih semangat semuanya? Masih semangat ya? Oke. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dalam pembelajaran maharoh kalam, ya kan? Apa? Prinsip-prinsip dalam pembelajaran maharoh kalam. Yang pertama komunikatif. Apa? Komunikatif. Kita sebagai mahasiswa dan mahasiswi yang belajar bahasa Arab menggunakan bahasa Arab untuk komunikasi sehari-hari ya. Jadi tidak hanya untuk belajar dibaca, tidak, akan tetapi bahasa Arab ini adalah dijadikan ajang untuk komunikasi antar sesama, ya kan, terutama di kelas-kelas, di kamar-kamar pondok, ya kan, di pesantren-pesantren, ya kan. Syukur-syukur ada yang mau haji,
ada yang mau umroh, nanti komunikasi pakai bahasa Arab. Oke, yang kedua fungsional. Jadi bahasa Arab ini digunakan sesuai dengan apa? Fungsinya. Bahasa Arab tidak hanya sekedar ditulis, didengar, dibaca, tidak, tetapi digunakan sesuai dengan fungsinya. Selanjutnya partisipatif dan aktif. Nah, ini paling penting. Bahasa Arab ini harus aktif senantiasa dipergunakan, karena kalau nggak dipergunakan nanti akan lupa, ya kan? Ya apa enggak? Selanjutnya bertahap. Maksudnya apa bertahap? Bertahap maksudnya adalah belajar bahasa Arab ini, terutama mahroh kalam, ini dari yang mudah ke yang sulit, dari mudah ke yang sulit. Oke ya. Selanjutnya langsung kita skip aja ya. Selanjutnya di sini ada unsur-unsur pembelajaran bahasa Arab. Apa saja unsur-unsurnya? Yang pertama ada kosakata. Nah, ini paling penting kosakata. Karena kalau kita tidak mengetahui kosakata atau al-mufrodat kalau bahasa Arabnya, kalau yang nggak tahu ya, ini kita nggak mungkin bisa ya. Yang kedua ada struktur struktur ini penting karena struktur kalimat ini berkaitan dengan qawaid. Apa qawaidnya? Nahwu dan sorof, nahwu dan sorof. Selanjutnya ada pengucapan, ini harus fasih ya. Saya yakin kalian semua termasuk orang-orang yang fasih ini ya. Paling penting lagi keberanian diri atau PD, percaya diri. Ngomong bahasa Arab nggak percaya diri, ya nggak akan mampu, ya nggak. Maka kalian harus percaya diri ngomong salah benar, pikir carry bahasanya ya kan. Belakang. Yang penting berani mengucapkan, berani melafalkan bahasa Arab. Oke ya. Gitu. Oke, selanjutnya sebenarnya pelajaran bahasa Arab ini berkaitan dengan pelajaran-pelajaran yang lain atau materi-materi yang lain, betul nggak? Contohnya pelajaran tafsir. Ketika kita tidak mengetahui bahasa Arab dengan baik dan benar, otomatis ketika menafsirkan ayat-ayat Al-Quran maupun menafsirkan hadis, ya kan, kira-kira bisa nggak? Pasti nanti terjadi salah tafsir, ya kan? Bahkan menimbulkan kesesatan kalau nggak bisa bahasa Arab, gitu. Makanya ini berkaitan antara bahasa Arab dengan pelajaran-pelajaran yang lain, ya. Oke, selanjutnya kita dalam pembelajaran ini kita harus mengedepankan akhlakul karimah dalam belajar bahasa Arab. Jadi jangan sampai kita ada yang namanya diskriminasi, ada sara. Maksudnya apa? Ketika ada orang ya kan yang tidak berbahasa Arab, ini kita anggap yang nggak benar. Nggak. Karena apa? Bahasa Arab adalah bahasa persatuan kita. Betul nggak? Bahasa Arab bahasa persatuan kita. Di dunia dimanapun, ini berlomba-lomba belajar bahasa Arab untuk memahami karya-karya para ulama-ulama kita. Gitu. Dan di Arab yang belajar bahasa Arab ini tidak hanya dipergunakan oleh orang Islam saja, non Muslim pun di Arab seperti orang Kristen, orang Drus ya kan, di Lebanon, di Mesir Kristen Koptik ini juga menggunakan bahasa Arab. Jadi jangan sampai kita semangat sekali akhirnya menimbulkan isu sara, saling mencaci maki dan sebagainya. Jangan ya kita bersatu dalam bahasa apa? Bahasa Arab, mengedepankan persatuan. Oke ya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan lewat video ya. Ada video pembelajaran, bisa diperhatikan ya. Silahkan. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayhatulab? Sebentar ya. Alhamdulillah fi hadzal nahar naltaqi maratan ukhra linata'allam jama'atan anil maharatil kalam tahta unwan fil jami'ah wa hadzal wasailut ta'limiyah. Wal an sa'asrah lakum anil ahdaf at-ta'limiyah yani itqanu mabadi maharatil kalami fi ta'limil lughah al-arabiyyah, bermakna menguasai prinsip-prinsip maharah kalam dalam pendidikan bahasa Arab. Wa hadhihi mufradat isma' jadidan al-maktab, al-muhadir, al-talib, al-maktabah, al-jami'ah, hurfatud dirasa. Idan ilal hiwar waktub al-mufradat al-jadidah indakum. Fil jami'ah
Ya Umar, hayya nadhhab ila ghurfati dirasah. Hasanan. Man muhadir al-an wa ay maddah? Muhadir huwa ad-doktor Saifullah wa Amadah al-Ijliziyah. Intadir, sa'adhabu ila al-maktabah awalan. Ana sa'adhabu ila al-maqsaf sa'artu bil-ju'. Oke, setelah ini ditirukan ya, sama-sama ya. 1, 2, tirukan dulu. Sebentar. Oke. Wal-an ja'a dawrukum. Ya Umar, hayya nadhhab ila ghurfati dirasah. Yo. Hasanan, man muhadir al-an wa ay maddah? Muhadir huwa ad-doktor Saifullah wa Amadah al-Ijliziyah. Intadir, sa'adhab ila al-maktabati awalan. Ana sa'adhab ila al-maqsaf sa'artu bil. Taib. Dari ini tadi kita mengetahui materi fil jami. Oke, apa saja kosakatanya tadi? Yang pertama, ingat gak? Maktab, sahih. Apalagi? Tolib. Oke ya. Oke, sekarang berkelompok. Silahkan. Ini kelompok 1, 2, dan 3 berhadapan-hadapan ya. Tugasnya apa? Membuat percakapan bahasa Arab. Oke? Silahkan berhadapan-hadapan, berkelompok ya. Gak apa-apa. Ya, nanti setelah itu nanti dipresentasikan ya ke depan perwakilan 2 orang nggak apa-apa ya. Oke, silahkan. Silahkan. Oke, saya kira cukup ini ya, saya kira. Silahkan kelompok sini, silahkan mempraktekkan untuk ke depan percakapan, silahkan. Oke, silahkan untuk mempraktekkan. Oke. Dengan suara keras ya. Tepuk tangan. Idzan fil jami'ah hunaka al-mufradat al-katsirah. Masalan, mal'abun, qulu jama'atan, mal'abun. Mal'abun. Artinya adalah lapangan. Terus maktabatun. Qulu jama'atan maktabatun. Artinya adalah perpustakaan. Ada lagi ma'malun. 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 Oke, artinya adalah apa? Laboratorium. Muhadir. Muhadir. Oh ya, sebelah sana coba. Muhadir. Muhadir artinya adalah dosen. Oke, baiklah. Dari pembelajaran ini tadi ya kan kita bisa menyimpulkan apa? Bahwasanya fil jami'ah hunaka katsir. Masalan, ma'mal wal maktab, maktabah, sahih. Muhadir, talib, talibatun, ma'malun, suma, faslun. Artinya apa faslun? Kelas. Baiklah, itu adalah kosakata yang ada di fil jami'ah atau di kampus. Oke. Selanjutnya, apakah
ada yang bertanya atau pertanyaan terkait dengan materi kita hari ini? Silahkan. Ada yang bertanya? Oke, silahkan apa? Bagaimana mahasiswa berani bertanya bahasa Arab di kampus? Oke. Sebenarnya untuk berani bahasa Arab ini kita harus punya modal, ya kan? Apa modalnya? Ada yang tahu modalnya apa? Kosakata bahasa Arab. Kalau kita nggak tahu kosakata, otomatis kita akan kesulitan dalam melafalkan atau mengucapkan bahasa Arab. Bagaimana kita harus perbanyak kosakata kita, setelah itu kita praktekkan. Perbanyak kosakata kita praktekkan setiap hari seperti itu, maka kalian akan mudah mengucapkan bahasa Arab. Oke, bagus, tepuk tangan. Oke. Ada lagi apa tidak? Ya? Ada? Nggak ada? Oke, jadi tetap semangat dalam belajar bahasa Arab ya. Bahasa Arab bahasa surga, betul? Bahasa Arab bahasa surga. Ya, bukan bahasa Suryani ya, ini bahasa surga ya, bahasa Arab ini. Banyak Al-Qur'an ya kan, ini diterjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa, sumbernya bahasa apa? Bahasa Arab. Hadis diterjemahkan ke berbagai macam bahasa, sumbernya bahasa Arab. Kita harus belajar semangat mempelajari bahasa Arab, terutama maharoh kalam sebagai modal kita dalam melakukan percakapan atau komunikasi dalam kehidupan sehari-hari itu ya. Coba sama-sama kita cinta bahasa Arab. Tirukan ya, kita cinta bahasa Arab. Kita cinta bahasa Arab. Kita suka bahasa Arab. Kita suka bahasa Arab. Kita suka bahasa Arab. Kita suka bahasa Arab. Oke, bagus. Oke, selanjutnya apakah ada masukan atau saran-saran untuk guru atau untuk dosen ya, untuk dosen atau untuk mahasiswa yang lain? Ya, silakan, apa ada saran kah? Alangkah baiknya jika kita bisa mencoba menggunakan bahasa Arab di lingkungan kampus. Oke, ya. Ini adalah saran bagus tidak? Bagus, makanya kalau bisa ya kan, dipergunakanlah di kamar, yang di anak pondok ini ya, di kamar menggunakan bahasa Arab. Apapun kegiatan selama kita bertemu dengan orang-orang bahasa Arab di sini ya, menggunakan bahasa, mulai yang mudah-mudah ya kan, mulai yang mudahmu, ila aina tadhab masalah ya kan, antiman masalah, ini yang mudah-mudah saja ya. Oke, saran yang sangat bagus ya. Ada lagi masukannya? Nggak ada? Nggak ada ya? Oke, saya kira pembelajaran pada sore hari ini cukup ya kan. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Taib ahlul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.